Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts on the block. Where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk dosen pengampu kita pada hari ini, yaitu Bapak Bahtiar SPD MPD, dan untuk teman-teman sekalian yang berbahagia. Di atas kusen ada buah duren, masak cumi campur nasi. Untuk Pak dosen yang paling keren, izinkan kami kelompok 4 untuk memaparkan materi. Baiklah, saya Siska Yulianti dengan NIM 220608501024 selaku moderator kelompok 4 yang akan memaparkan materi dalam presentasi kali ini. Kami akan memaparkan 3 materi, yaitu yang pertama adalah penggalian historis, sosiologis, dan politik tentang integritas nasional, dan yang kedua adalah pembangunan argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional, dan yang terakhir adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi integritas nasional. Baiklah, sebelum melanjutkan pemaparan materi, saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 4. Sekaligus memberikan kesempatan kepada teman-teman kelompok 4 untuk membacakan materi yang akan dipaparkan. Kesempatan pertama saya berikan kepada saudari Aisyah yang akan membaca materi tentang menganalisis sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integritas nasional. Menganalisis sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Yang pertama, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. A. Model integrasi premium Majapahit. Model integrasi pertama bersifat kemaharajaan. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsekuensi dimulai dengan kompetensi pertama, yaitu wilayah inti kerajaan. B. Model integrasi kolonial. Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda, baru sepenuhnya dicapai pada awal abad 20 dengan wilayah yang tertentang dari Sabang sampai Merauke. C. Model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi yang ketiga ini merupakan proses berintegrasi bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka, yaitu tahun 1945. Meskipun sebelumnya ada integrasi kolonial, namun integrasi model ketiga ini berbeda dengan integrasi yang kedua. Integrasi model kedua lebih dimaksud agar rakyat jajahan Hindia Belanda mendukung pemerintahan kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Kesempatan kedua saya berikan kepada saudari Yulita Sembah yang akan membacakan materi tentang pengembangan integritas Indonesia. 2. Perkembangan integrasi di Indonesia. A. Adanya ancaman dari luar yang dapat menciptakan integrasi pada masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contohnya, ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. B. Gaya politik kepemimpinan. Gaya politik kepemimpinan bangsa dapat menyatukan dan mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. C. Kekuatan lembaga politik. Misalnya, birokrasi juga dapat menjadi pemersatu masyarakat dan bangsa. D. Ideologi nasional. Ideologi nasional merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara mewujudkan visi atau tujuan itu. E. Kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Kesempatan ketiga saya berikan kepada saudari Natalia Riuk yang akan membacakan materi membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integritas nasional. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan kali ini untuk membahas sedikit tentang dinamika integrasi nasional di Indonesia. Nah, yang pertama itu integrasi bangsa, yang kedua integrasi wilayah, yang ketiga integrasi nilai, yang keempat integrasi elit massa, yang kelima integrasi tingkah laku. Jadi yang pertama itu integrasi bangsa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan integrasi bangsa? Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu
integrasi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah integrasi bangsa. Nah, yang dimaksud dengan integrasi bangsa adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Yang kedua yaitu integrasi wilayah. Yang dimaksud dengan integrasi wilayah adalah pembentukan wewenangan kekuasaan nasional pusat atas unit-unit atau wilayah politik yang lebih kecil yang mungkin beranggotakan kelompok budaya atau sosial tertentu. Yang ketiga itu adalah integrasi nilai. Nah, yang dimaksud dengan integrasi nilai ialah adanya konsensus pada nilai yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang keempat itu adalah integrasi elit massa. Nah, yang dimaksud dengan integrasi elit massa adalah massa yang menunjuk pada masalah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Nah, yang terakhir itu adalah integrasi tingkah laku. Nah, integrasi tingkah laku adalah perilaku integratif yang menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi itulah 5 integrasi nasional yang ada di Indonesia, yaitu integrasi bangsa, yang kedua integrasi wilayah, yang ketiga integrasi nilai, yang keempat integrasi elit massa, yang kelima integrasi tingkah laku. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Kesempatan terakhir saya berikan kepada Saudara Amuh Isra yang akan membacakan materi integritas elit massa. 2. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekuasaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik material, seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual, seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental. Jadi, kesimpulan pada pemaparan materi hari ini yaitu adalah mengintegrasikan bangsa umumnya menjadi tugas pertama bagi negara yang baru saja merdeka. Apakah bangsa Indonesia pernah mengalami integrasi sebelum merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Suroyo pada tahun 2002, sejarah menjelaskan bangsa Indonesia sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kelompok 4 pamit undur diri. Bunga mawar, bunga selasi, warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya harap tidak ada yang bertanya. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 12, yaitu bagaimana mempertahankan integrasi di era globalisasi pada kalangan remaja. Dalam mempertahankan integrasi, kita harus meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air, menghargai dan meningkatkan rasa toleransi terhadap berbagai suku, ras, agama, dan golongan yang berbeda, serta ikut secara aktif dalam kegiatan masyarakat dan melaksanakan kewajiban di lingkungan manapun dengan sebaik mungkin. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 13 dengan pertanyaan apa yang paling berdampak dari integrasi di era modernisasi seperti sekarang ini, yaitu memiliki 2 dampak. Yang pertama, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya ialah terjadi perubahan pada tata nilai sikap. Perubahan ini terjadi karena masyarakat terbukti memiliki pola berpikir yang berubah dari pola pikir irasional berubah menjadi rasional. Dan dampak negatifnya ialah mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial. Baik, saya akan menjawab
menjawab pertanyaan dari kelompok 14, yaitu apa saja yang menjadi tantangan dalam membangun integrasi nasional di Indonesia. Nah, dalam membangun integrasi nasional di Indonesia itu ada 9 tantangan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah ketidakadilan, yang kedua penegakan hukum, yang ketiga eksploitasi, yang keempat aspirasi masyarakat yang tidak tersalur, yang kelima kesenjangan sosial, yang keenam KKN atau biasa disebut dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang ketujuh adalah diskriminasi, yang kedelapan kemiskinan, dan yang terakhir adalah keterasingan. Jadi itulah 9 tantangan yang dihadapi Indonesia dalam membangun integrasi nasional di Indonesia. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 15 dengan pertanyaan yaitu sebutkan 5 bentuk globalisasi dan kelebihannya bagi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu globalisasi kebudayaan, yang kedua globalisasi ekonomi atau perubahan perekonomian dunia yang bersifat mendasar, yang ketiga globalisasi komunikasi, yang keempat globalisasi transportasi, dan yang terakhir adalah globalisasi iptek. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Yulianti, perwakilan dari kelompok 14 yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Dengan pertanyaan, jelaskan bagaimana upaya atau strategi yang dapat Anda lakukan untuk memperkuat atau mempertahankan integrasi nasional dan kemukakan alasannya. Pertanyaan dari kelompok 16. Ada upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan atau memperkuat integrasi nasional, yaitu yang pertama mempertahankan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945, dan yang kedua mewujudkan dan mendalami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kewarganegaraan, dan yang terakhir meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa cinta akan terhadap tanah air. Alasannya adalah karena ideologi Pancasila berperan dalam integrasi nasional sebagai pemersatu yang dapat dipahami melalui upaya berbagai sosialisasi bidang ideologi. Sekian.